buta huruf itu yang tidak bisa bedakan original teks dengan terjemahan. Yang buta huruf itu Nabi Muhammad. Sudah ngana kamu memalukan Nabimu bilang buta huruf. Bangun diskusi yang bagus bisa. Ya, beliau tidak bisa baca Ibrani Yunani. Diskusi yang bagus. Tapi berkat Al-Quranul Karim semua dia jelaskan aspek-aspek itu. Di kitabmu yang kamu ambil dari agama lain katakan langit bertiang. Beliau datang katakan langit tidak bertiang. Kira-kira yang benar yang mana? Bil, gimana roomnya nih Bil? Halo, diturunkan satu dulu kayaknya. Aduh. Ini Oke, baca blog. siapa enggak atau Ya, silakan jawab pertanyaan saya. Apa yang Yesus ajarkan selama 40 hari? Silakan. Oke. Berapa? Apa yang diajarkan Yesus selama 40 hari itu bisa dilihat di dalam Yohanes. Yesus Ya. menampakkan diri 1, 2, 3, 4, 5. Ada semua di sini. Kemudian Yesus Enggak dijelasin terinci, Bang. apakah Ketika dia hanya menampakkan diri, hantu pun bisa. Yang saya minta ini ajarannya. Kalau penampakan diri itu kan hantu Oke. juga bisa, Sebentar. kuntilanak juga bisa. Malah Tarzan juga bisa kok. Tuhan Yesus Kalau nggak cuma pernah gara-gara menampakkan diri dia jadi Tuhan. Yang saya maksud ini apa sebenarnya yang Oke, diajarkan sekarang- oleh Yesus sehingga Bentar. banyak orang yang menuhankan dia padahal dia manusia gitu loh, Bang. Bentar. Bertanya Boleh lah, nggak? jangan di framing Bang Juma. Gini. Udah kebiasaan dia. Hanya di ajaran Jumaisme hantu menampakkan diri membawa hal-hal yang baik katanya. Kalau di Kristen hantu itu nggak pernah menampakkan diri membawa orang masuk surga. Itu aja. Jadi kalau di ajaranmu memang hantu membawa kalian, mengajari kalian, ya hakmu itu Kebiasaan membawa memfitnah, beragama Iya. hanya untuk memfitnah. Itu tuh hasilnya. Aduh, aku Otak turun ya. tabung. Diskusinya nggak enak ini. Diskusi yang bagus. Sabar Bu Cemplok. Baca blog. Saya gantiin dulu baca blog kataan emosi dia cuma. Diskusinya, Aduh, baca. Aku pengen pintar juga Bu Oke. Cemplok. Penjelasan Jadi- Bang RW, Pak RWN. Jadi begini teman-teman, Kalau nggak bisa Mbak diskusi, Ceplok ya ini turun makanya aja. kalian jangan cari-cari masalah sama Mbak Ceplok. Mbak Ceplok itu wanita, kalian ganggu, gitulah dia nggak bisa tahan emosi karena perbuatan kalian juga. Sabar Mbak Ceplok. Saya ganti dulu kasihan Mbak Ceplok. Makanya kalian jangan bikin begitu sama Mbak Ceplok. Sabar Mbak Ceplok. Pak RWN, silakan. bisa sabar nggak? Oke. Sekarang begini ya, pembahasan kita ini kita akan lihat. Si Suma sudah mengatakan itu bahwa setan atau iblis penampakan. Sekarang kalau iblis bisa menampakkan diri, iblis bisa berkomunikasi langsung dengan Muhammad. Kenapa Muhammad tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, dan kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menjadi wujud yang bisa nyata untuk membuktikan eksistensi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada? Karena tidak terbukti Allah itu ada. Jika hanya bergantung pada ciptaan dan kesemuan, berarti ini adalah kebohongan. Sekarang kita akan dialog tentang apakah Allah Subhanahu wa taala itu ada atau tidak. Karena iblis bisa mewujudkan atau menampakkan diri, berarti Allah Subhanahu wa taala ini kalah sama iblis. Silakan kita mulai. Silakan Bro Erwin. Kenapa kemana-mana perginya ini? Yang saya tanya itu 40 hari Yesus itu ngajarin Sudah, apa? kita dialog bagus. Sudah dijawab. Karena Allah Saya tambahkan ya Bro Erban. Saya nggak dengarkan. Yesus tadi Anda mengajarkan 40 hari mengajarkan Dengar dirinya dulu. menampakkan Suma, dirinya. Suma. Tapi kan Suma, murid-muridnya bisa nganggap dia mendengar, Suma? hantu, Bang. Cuman itu aja. Cuma di Cuman dalam menampakkan diskusi diri aja kamu gitu. bisa mendengar. Bukan. Cuma Baca dulu dong. di dalam kata diskusi Jadi gini, Ya, saya tanya, Bang. Sebentar. Yesus ngapain aja 40 hari? menampakkan Ya, diri silakan. kepada murid-muridnya, memulihkan murid-muridnya, Menampakkan melatih diri. murid-muridnya, Oke, satu. supaya murid-muridnya memberitakan Injil. Karena ajaran-ajaran Yesus sudah dinyatakan oleh Yesus di dalam Menampakkan masa diri. pelayanan. Itu sudah jelas. Dua apa, Bang? Menampakkan diri. Terus apa lagi? Loh, penampakan diri itu kan banyak ajaran. Contoh menjumpai Petrus, menjumpai Iya, saya udah tahu. Yesus 40 hari itu Ya sudah. menampakkan diri. Ajarannya. Ya sudah. Apa lagi? Selain Ajarannya menampakkan itu. diri, apa lagi? saya tambahkan ya Bro Erban. Waduh, ini orang. Menampakkan diri aja. Ya saya tambahkan ya Suma Iya. dengar ya. Waktu ya di sini ribut sekali ada.
Cari tempat yang aman dulu. Jadi begini ya, Bro Suma, begini ya. Ketika Yesus bangkit dari mengalahkan kematian, nah di situ dia menampakkan diri kepada murid-murid dan dia menjelaskan tentang apa? Karena selama ini murid-murid ini tidak mengerti kenapa Mesias itu harus sampai menderita. menampakkan Dengar diri. Kedua, dulu. Bisa diam nggak? Dengar dulu. kedua apa bang? Bibir Dengar kami dulu. itu kayaknya Sabar nggak dulu, ada Bang rem. Juma. Harus diinjak supaya ada remnya. Satu menampakkan Jawaban diri, itu lebih kedua panjang daripada pertanyaan Dengar Bang dulu. Juma. Iya. enggak kisi-kisi Bang Suma aja, kalau kisi-kisi. bertanya, Apa Nggak yang bisa, dia nggak ajarkan Bang Suma Nggak kalau bisa. bertanya. selama 40 hari itu. Diturunkan kalau nggak mau Gini, mendengarkan. Suma sekarang kamu duduk, saya siap bersedia sampai 3 hari ke depan kamu mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu. Ini orang apa? Saya yang akan mengajari kamu. Kayaknya udah sakit jiwa. Jangan emosi bang, santai aja bang. Bukan santai aja. emosi. Bersyukurlah, Emosi. bersyukurlah saya datang bertanya tentang Tuhan kalian yang bangkit dari Masalahnya kau kematian itu. Nggak Kan bisa, gitu, Bang. kamu bukan Tuhan kami bertanya. bangkit dari Kamu kematian. bukan Bertanyalah dengan kerendahan hatian Bang Juma. Iya, ini sudah saya rendah kali nih. Udah, Iya, kalau udah siap dengar. bertanya, Apa yang di-mute Yesus dulu, di-mute apa yang dulu, Yesus biar ajarkan jelas. selama 40 hari? Satu, menampakkan diri. Kedua, Dengar, kamu yang tanya kan ajaran. Makanya kamu dengar ajaran yang kedua. bagaimana. Oke. Dengar dulu, saya masuk ke saya catat ajaran. bang. Saya catat bang. Iya, ajaran, catat ajaran. Ajaran ini tidak pernah Ajaran. diajarkan. Ajaran ini tidak pernah diajarkan ke Nabi Anda oleh Allah Anda, karena Allah Anda tidak tahu tentang ajaran ini. Jadi begini ya, saya bacakan dulu 2 ayat ya. Nanti mungkin kita kembangkan dari sini. Lukas 24 ayat 25 dan 26. Lalu ia berkata kepada mereka, Berapa bang? dengar Yohanes dulu. ya? Dengar dulu. Ya, enggak. Tadi putus. Nanti kamu tadi putus. tanyakan. Setelah itu nanti kamu tanyakan. Lukas 24 ayat 25 dan 26. Jadi begini ya. Lukas 24. Iya, 25, dengar dulu. Oke, lanjut. Ini setelah peristiwa Yesus, murid-murid kan mengerti apa semua yang terjadi itu, kenapa begini, mereka waktu itu belum mengerti. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri dan menjelaskan. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, sama seperti nabimu bodoh, tidak tahu tentang hal ini. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah itu kalau kita mengajar tentang Mesias di sini, bagaimana dia masuk ke dalam kemuliaannya, siapa Mesias, itu 3 hari 3 malam kamu duduk, sediakan makan kamu, saya tidak bisa selesai 3 hari 3 malam. Mungkin begitu teman-teman. Saya ada teman yang panggil ya. Cuman begitu ya. Jadi nggak Sudah, ada yang nanti kita esensial sambung ya. diajarkan Nanti- selama 40 hari Nanti itu Bro ya. Bang, ya? Irban yang lanjut. Saya sebentar ya. Sebentar ya Bro host. Oke, Jadi Bang. kalau ayat tadi dilanjutkan 27 itu mantap. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Jadi ini dituliskan oleh penulis Lukas secara ringkas, tetapi esensi dari tulisan ini sudah banyak sekali. Dan itu kenapa dituliskan secara ringkas, karena murid-murid sudah mengerti apa yang dimaksud. Makanya dikatakan oleh Yohanes juga di dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31, memang masih banyak tanda lain yang dibuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dan itu diulangi lagi di dalam Yohanes 21. Masih banyak hal-hal lain lagi yang dibuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulisnya itu. Jadi artinya di sini ada banyak hal yang dikerjakan oleh Yesus, tetapi dituliskan secara ringkas. Dan tulisan yang secara ringkas ini sudah mewakili, sudah cukup untuk membuktikan, menyatakan bahwa Yesus Mesias. Sudah cukup. Itu aja. Itu Iya, sudah cukup. baik. Boleh saya tanggapi, Bang? Iya, silakan tanggapi.
Oke, jadi yang pertama menampakkan diri. Kemudian yang kedua ajaran. Di situ muatannya Lukas 24 sampai 27. Menjelaskan tentang dirinya kemudian. Artinya tentang yang pengajaran gereja hari ini, Yesus bangkit untuk menebus dosa manusia, itu Yesus nggak ajarkan berarti ya Bang ya? Selama 40 hari itu ya? Sebelum Yesus disalibkan, Yesus sudah mengatakan anak manusia akan diserahkan untuk mengampuni dosa. Itu sudah diajarkan Yesus. Itu di mana itu Bang? Ada di anak manusia datang bukan untuk melayani, tetapi untuk menyerahkan dirinya bagi tebusan bagi banyak orang. Billy, bisa dicarikan ayatnya bro? Soalnya handphone saya dipakai. Bill, Iya. Ya, halo. cari dulu ayat Yesus datang untuk memberikan tebusan bagi banyak orang. Oke. Matius 20 ya, bukan? Bahaya ajarannya Yesus. Ya, silakan. Matius 28 ayat 8. Coba baca. Yesus datang untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Ada tertulis di mana itu? Kalian harus bersikap seperti aku, karena aku Mesias datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang. Oke. Dan itu terbukti kepada setiap orang itu mempunyai laminin yang berbentuk salib. Haleluya. Amin. Iya, boleh nggak diterjemahkan pesoce itu dalam bahasa Yunani Bang? Yang nyawa itu yang Anda maksud? Apa kamu apa? mengerti bahasa Yunani? Iya. Ya, pingin aja tahu aja. Enggak Pingin tahu aja apakah betul nyawa di situ atau bukan kan? Semua yang saya bacakan itu adalah teks terjemahan yang mendekati asli. Enggak, soalnya kalau nyawa dalam bahasa Yunani itu zoe. Kami masih percaya. Sementara yang digunakan di situ adalah pesoce. Pesoce itu bukan nyawa, Bang. Jadi apa? Terjemahan Anda itu yang terlalu melengking gitu loh. Jadi apa artinya? Apa? Kehidupan boleh hidup. Oh, kehidupan dengan nyawa apa Boleh bedanya? boleh batin. Aku memberikan kehidupanku bukan berarti aku memberikan nyawaku. Kalau nyawa itu Oke. zoe. Berarti Zoe itu baru Zoe nyawa, itu Bang. bukan. Zoe itu sekarang kalau dengar. Sebentar Billy. Zoe dengan gimana? bios beda lagi. Nah itu dia makanya Zoe. ini bukan bios bukan zoe tapi pesoce. Dengar. Pesoce itu Ya. pribadi, jasmaninya gitu loh, kehidupan, Duh. hidupnya, gitu Kalau loh Bang. bios Ya, sama. itu dengarin. Kalau bios itu berbicara kehidupan sehari-hari, makan, minum dan lain sebagainya. Itu namanya bios. Kalau Zoe itu berbicara hidup yang kekal, hidup yang tidak akan mati. Tapi Nah. kalau yang tadi itu beda Kenapa? lagi, itu namanya nyawa. Nyawa itu enggak, berbicara beda. eksistensi diri. Kamu ngajarin orang tapi kamu Kalau- nggak ngerti. Kalau nyawa itu Zoe, nyawa itulah Zoe itu Bang. Bang Oke. Erben gitu loh. Sekarang kalau saya ganti dengan jiwanya, kamu mau protes? Ya nggak apa-apa, saya juga memberikan jiwaku kepada anak-anakku, nggak ada masalah. Memberikan sebagai pengabdiannya gitu loh Bang. Oke, Jadi jangan lari ke, sekarang maunya- jangan Iya. dilarikan terjemahan ini, jangan dilarikan ke ajaran Helenisme. Gitu. Kapan kau berikan jiwamu kepada anakmu sebagai tebusan? Saya berjuang dalam kehidupan ini memberikan jiwa ragaku kepada anak-anakku, Jiwa Bang. ragaku. Iya, jiwanya sampai Oke. mati, bukan jiwa sekedar Oke. metafor. Oke, jadi kembali ke tadi ya. 50 sudah, tahun, kamunya. 30 tahun Iya, baru ada catatan sudah, kemudian terkait dengan ajaran Yesus. Kan Tunggu, gitu. tunggu yang disampaikan Menampakkan Bro Eben diri. clear. Iya, yang disampaikan Bro Eben. Kemudian clear. ajarannya terkait dengan dia datang kemudian menjelaskan bagaimana perjanjian lama berbicara tentang dirinya, kan gitu. Saya tambahkan Yohanes 20 nomor 17. Kematiannya dan kebangkitannya, Yesus belum pergi ke surga, kan gitu. 40 hari ini adakah Yesus mengajarkan tentang kekristenan? Oke, kita jawab ya.
Ya. Istilah kekristenan itu istilah yang disebutkan kepada murid-murid Yesus di Antioquia. Itu peristiwa bukan lagi ketika Yesus masih hidup, tetapi murid-murid Yesus itu pada zaman Yesus sudah disebut jemaat atau gereja kalau bahasa sekarang. Jadi orang Kristen itu adalah gereja. Gereja itu artinya kumpulan atau kelompok komunitas orang-orang yang dibentuk oleh Yesus. Itulah gereja atau jemaat. Kemudian jemaat artinya- ini, bentar dulu belum. Jemaat inilah kemudian disebut sebagai Kristen. Ya, itu maksud saya gini loh, Bang. Artinya bahwa Yesus ketika 40 hari itu nggak pernah sedikit pun menyentuh ajaran Kristen gitu. Kau tidak tanya lagi jemaat itu dalam bahasa Yunani, kau tidak tanya lagi. Nggak perlu. Yang saya bahas ini 40 hari setelah kebangkitannya Yesus kan gitu. Kau tidak tanya lagi jemaat itu dalam bahasa teks aslinya. Nggak perlu Apa? Bang Billy yang ganteng. Saya cuma pingin tahu 40 hari itu Yesus habiskan waktu ngajarin apa? Kok nggak ada ajaran Kristen muncul di sana? Yang muncul Kristennya justru nanti jauh di Antioquia. Gak apa-apa. Nah itu dia makanya. Ya udah yang nggak kutanyakan. masalah. Karena 40 hari apa itu ngajarin bentar. apa gitu? Karena kalau yang saya lihat Loh, selama sebelum Yesus itu berangkat, dia mengatakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ereino, Saya turun dulu. Shalom Saya itu naik lagi ya. Islam. Yesus meninggalkan Islam itu Bani Israel. Nah, Kristen ini kapan adanya gitu loh. Oke, Sementara sekarang 40 begini. Sekarang begini. hari setelah dia bangkit itu nggak pernah ajarkan Kristen, Bang. Tunggu. Sekarang begini, kamu katakan 40 hari itu di mana ayatnya? Kamu sebutkan ayatnya 40 hari itu. Justru saya heran gitu terhadap ajaran kalian, di mana Lukas mengatakan kisah para rasul, penulis yang sama antara tulisannya ada yang mengatakan langsung terang, ada yang mengatakan keliling dulu tamasya 40 hari. Itu yang benar itu yang mana gitu loh. Nah, sekarang enggak begini Bro Erben. 40 hari ini dia bertanya apa pengajaran Yesus selama 40 hari. Sekarang saya mau tanya dulu ayat 40 hari itu yang Yesus menurut dia Yesus mengajar selama 40 hari, ayat mana Suma? Itu yang saya ingin kejar. oh ya, apakah selama 40 hari itu Yesus mengajar terus? Di mana Coba. ayatnya? Nah, justru yang harusnya mengajarkan saya itu anda-anda yang ada di Ya, sini gitu loh. makanya, Loh, kok makanya Bang? Pertanyaannya sudah orang yang sudah kena saraf. Loh, kok bisa gitu ya? Udah dibilang alasannya. 40 hari Yesus menampakkan dirinya supaya semua orang menampakkan tahu bahwa dia adalah Allah yang hidup. Di mana itu tertulis, Bang? Nah, kalau ada Ya enggak, tunjukkan aja kepada saya karena itu bukan ucapan Yesus, itu bukan ucapan Yesus. loh. Di dalam catatan Lukas, Oke. Lukas 1 nomor 3, Yesus itu menunjukkan dirinya setelah mengalami penderitaan, ya. Lalu kemudian hidup. Ya, kalau di dalam Roma dia harus bangkit. Untuk apa? Untuk menjadi Tuhan. Nah, sekarang dari Yesusnya selama 40 hari dari mulutnya sendiri apa yang dilisankan? Berarti artinya gini ya, ini cuma ini memang nggak bisa menganalisa teks dengan baik. Di gini, Sebenarnya gini loh Bang Erben. sebentar dulu dong. Oke, silakan. Kalau orang cerdas membaca data yang disampaikan oleh Rantai Perak tadi, lalu ia menjelaskan kepada mereka seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi sebenarnya kalimat ini padat, tetapi yang namanya mengkalimatkan sebuah informasi itu tentu lebih pendek daripada kenyataannya. Peristiwanya 40 hari, tapi bisa dikalimatkan dengan kalimat pendek ini. Cuma kalau orang nggak punya logika untuk menganalisa kalimat ini secara dalam, maka mentok di situ. Jadi salahkanlah dirimu yang terlalu dangkal menganalisa data. Salahkan Iya, dirimu. justru saya minta data dari Anda semua Ya yang ada di datanya sini. dari tadi itu ini bukan data yang kubilang.
Bukankah Mesias Tidak. harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam Begini loh, kemuliaannya? Bang, begini loh, Bang Lalu Erwin. ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Jadi Enggak, penulis Yesus ini- kan Waduh, gini loh Bang parah Erben. ini. Itu kan cerita orang-orang. Yang saya tanya ini, Yesus itu ngajarin apa menurut Yesus itu sendiri? Saya paham, saya ngerti kok. Berarti Kisah jadi para gini ya, Rasul bentar, 1 nomor 3. Bentar. Jadi kamu Ya, gini gimana? apa? Kayaknya kamu nggak bisa berpikir dengan baik. Tidak ada informasi yang bisa kita tahu tentang Yesus yang berasal Kenapa dari bisa, Yesus Bang? langsung kepada kita selain Kenapa? melalui, dengar dulu, selain melalui murid-muridnya dan para rasulnya. Kenapa rupanya? Wah, ini kamu udah gila berarti, bro. Loh, Yesus itu sang firman. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Tunggu, Berarti oke. Yesus melisankan Oke. pernyataan Tuhan kepada muridnya. Mana lisan itu? Tertulis di mana lisan yang kemudian Yesus katakan yang dia terima dari Tuhan? Oke, Kan gitu, Bang. sebentar. Kalimat yang kamu kutip tadi itu dari mana? Yohanes, Bang. Oke, berarti itu tulisan Yohanes, bukan tulisan Yes, Yesus. betul. Oke, Yohanes udah. mengabarkan. Yohanes mengabarkan sebagai saksi, dia mengabarkan Yesus melakukan ini, Yesus melakukan itu. Iya, udah. Nah, Bukan Yesus banyak kok. nah, Yesusnya sendiri menyatakan itu di mana? Oke, Kan sabar, dia katakan, Suma. segala Suma. firman yang kau Lucu, berikan lucu ini orang. telah aku Lucu sampaikan kamu. kepada mereka. Berarti gini ya. Jadi Anda Ya, aduh, harusnya aduh. membedakan antara firman wahyu yang diterima Parah Yesus kamu. dengan catatan-catatan pewarta yang menyaksikan kejadian Yesus menerima wahyu. Sekarang wahyunya mana? Oke, oke, oke. Bro Billy. Ah. Gini, bro. Apa orang ini sepertinya nggak memahami apa yang dia tanya. Iya. Karena dia gini ya. Dia nih, ini saya gini, Bro Bill. Ya, silakan. Orang Kristen kan tidak pernah punya ajaran sejak zaman bahula bahwa Yesus itu menerima kitab dan menuliskan kitab. Betul. Sekaranglah saatnya Oke. Anda sadar gitu loh. Oke. Kalau dari dulu Sekarang, Anda paham, Bro. sekaranglah saatnya Anda paham. Anda sadar, kau memalukan. Berikan, coba berani nggak berikan saya waktu 2 menit? Tunggu, saya bicara. Bukan banget kamu. 2 menit supaya Anda sadar. Tunggu. Dengarin, Dia sejarah makanya aku bilang Sejarah Kristen dan gereja. Yesus itu berbeda. Sejarah Ajaran gereja. Yesus, ajaran Kristen Sejak berbeda. zaman Berani nggak kasih saya dahulu. waktu 2 menit? Sejarah gereja sejak zaman dahulu. Ya, gereja bukan tidak ajaran ada Yesus. satu orang pun. Jangan sejarah gereja, Bang Erben. Kristen saya katakan bukan ajaran Yesus. Titik. Berani nggak kasih saya waktu 2 menit untuk menerangkan itu? Enggak, Sabar. enggak. Sabar. Dia enggak ada di gereja. Jadi begini, Gereja, teman-teman. tempat Kau orang nggak di berkuluk, gereja. tempat orang berkuluk, kumpulan orang-orang berkuluk. Saya tahu gereja itu. Nah, Oke, sekarang sabar, berani nggak kasih saya waktu 2 menit saja sabar. untuk menjelaskan Ah. bahwa Kristen itu Halo. bukan ajaran Yesus. Nggak Berani nggak? bisa, nggak bisa. Kan itu Kamu poinnya. antikristus. Kamu itu Nggak bisa kamu itu karena antikristus. kalian tidak mau Nggak meninggalkan bisa ajaran menjelaskan Kristen tentang ajaran Kristus. untuk menuju kepada Yesus. Bill, Cuma, dengarin ya. Kamu itu antikristus. Diturunkan. Kamu Oke. antikristus, nah mungkin mengajar, John, nah mungkin kamu John, mengajarkan Yesus John, karena kamu antikristus. Bentar. Suma pakai aplikasi yang tidak bisa di mute. Kan parah dia. Dia pakai Oke, aplikasi nggak bisa di mute. Oke, sebentar ya. Jadi teman-teman muslim, saya mau pastikan sama kalian, cuma ini nggak ada ilmu. Kenapa? Dia bilang